Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada praktikum mikroprosesor dan antarmuka akan mempresentasikan materi AD dan DA converter. Nah, sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Rizkul Yakin dengan akhiran NIM 080. Dan saya Muhammad Rifki Bapak Raja Taslim dari akhiran NIM 026. Dan saya Ahmad Syafi Ataillah dengan akhiran NIM 017. Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan mengetahui latar belakang dari AD dan DA converter sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak fenomena fisik yang menghasilkan sinyal analog seperti suara yang kita dengar, suhu udara, intensitas cahaya, dan tekanan sinyal-sinyal tersebut memiliki sifat kontinu. Artinya, nilainya dapat berubah secara terus-menerus terhadap waktu. Namun, digital seperti dapat memproses dalam yang terdiri dari angka 0 dan 1. Ini yang menyebabkan perangkat konversi. Digital converter sendiri berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital, sehingga data tersebut dapat diproses oleh sistem komputer atau mikroprosesor. Sebaliknya, digital analog converter sendiri berfungsi untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog, sehingga hasil pemrosesan digital dapat digunakan oleh perangkat luar seperti dengan adanya dua konsep ini interaksi langsung dengan dunia. Next slide. Kita bahas analog to digital converter. Nah, analog digital converter ini merupakan suatu rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog yang bersifat kontinu menjadi data digital yang berbentuk bilangan biner. Sinyal analog yang dimaksud dapat berupa berbagai jenis sinyal fisik, seperti tegangan dari sensor suhu, sinyal suara dari mikrofon, atau sinyal cahaya dari sensor optik. Setelah sinyal analog tersebut dikonversi menjadi data digital, data tersebut dapat diproses oleh mikroprosesor atau sistem komputer untuk berbagai keperluan seperti pengolahan data sensor, analisis sinyal, maupun sistem kontrol otomatis. Nah, proses konversi ini yang dilakukan oleh analog to digital converter tidak terjadi secara langsung, akan tetapi melalui beberapa tahapan penting, yaitu meliputi yang pertama itu sampling, yaitu mengambil sampel sinyal analog. Kedua ada quantization, yaitu mengubah nilai menjadi level discrete. Dan yang terakhir adalah encoding, yaitu mengubah nilai menjadi kode biner. Nah, selanjutnya, next slide. Nah, yaitu cara kerja analog digital converter. Nah, pada slide ini cara kerja tersebut memiliki 3 tahap utama. Tahap pertama yaitu sampling, yaitu proses pengambilan sampel nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu. Karena sinyal analog berubah secara kontinu terhadap waktu, maka analog digital converter perlu mengambil sampel nilai sinyal tersebut secara berkala agar dapat direpresentasikan dalam bentuk discrete. Kemudian tahap kedua yaitu quantization, yaitu proses mengubah nilai analog hasil sampling menjadi beberapa level discrete sesuai dengan resolusi analog digital converter yang digunakan. Semakin besar resolusi bit yang dimiliki analog
digital converter, maka semakin banyak level kuantisasi yang tersedia, sehingga representasi nilai menjadi lebih akurat. Kemudian yang terakhir pada tahap ketiga yaitu encoding. Encoding sendiri yaitu proses mengubah nilai hasil quantization jadi kode biner yang terdiri dari kombinasi angka 0 dan 1. Kode biner inilah yang kemudian diproses oleh sistem seperti sistem digital itu mikroprosesor. Nah, next slide. Kemudian kita di sini ingin lebih rinci mengetahui cara kerja analog digital dalam suatu sistem elektronik. Kita di sini menggunakan rumus teorema Nyquist-Shannon yang memiliki rumus Fs lebih besar sama dengan 2 Fmax. F ini yaitu frekuensi sampling dan Fmax yaitu frekuensi tertinggi sinyal. Nah, teorema Nyquist-Shannon sendiri sampling teorema menjelaskan syarat agar sinyal analog dapat dikonversi menjadi sinyal digital tanpa kehilangan informasi penting. Pada proses sampling, sinyal analog yang kontinu diambil nilainya interval waktu menjadi data diskrit agar bentuk sinyal asli masih dapat direkonstruksi kembali dengan baik. Maka frekuensi sampling harus minimal 2 kali lebih besar dan frekuensi tertinggi sinyal analog. Kemudian pada slide berikutnya saya akan menyerahkan ke teman saya. Ya, slide 7 itu membahas tentang dia converter yang dimana secara kepanjangan dia DAC atau dia converter itu yaitu digital to analog converter atau converter DA, komponen elektronik yang mengubah sinyal digital atau menjadi kode biner. Saya contoh 0 dan 1 itu salah satu contoh dari kode biner yang mengubah menjadi sinyal analog, tegangan atau arus kontinu. Output dari DAC berupa tegangan analog dan arus listrik. Selanjutnya mengenai pembahasan konverter ADA converter dan digital to analog converter. DAC merupakan elektronik yang berfungsi mengubah digital terdiri dari kode biner. Secara singkatnya, yang dihasilkan oleh mikroprosesor atau sistem komputer yang tidak dapat langsung digunakan oleh banyak perangkat fisik dan bekerja dengan sinyal analog. Oleh karena itu, DAC digunakan untuk mengubah data digital menjadi tegangan atau arus analog yang dapat digunakan oleh contohnya seperti speaker, motor, dan akumulator lainnya. Yang di sini adalah cara kerja DAC. DAC itu cara kerjanya dimasuki oleh setiap bit digital akan memiliki bobot tertentu yang menentukan kontribusi terhadap nilai tegangan output. Output bit-bit tersebut mengontrol rangkaian resistor atau sumber arus dalam DAC sehingga menghasilkan tegangan analog tertentu pada output. Nah, kita ketahui di sini tegangan analog itu dihasilkan merupakan hasil jumlah dari bobot-bobot setiap bit digital. Namun karena inputnya berasal dari data digital yang bersifat diskrit, maka sinyalnya analog yang dihasilkan awalnya berbentuk single tangga atau strain case signal. Untuk menghasilkan sinyal analog yang lebih halus biasanya digunakan oleh low pass filter yang berfungsi untuk menghaluskan sinyal tersebut. Nah, yang selanjutnya itu membahas tentang karakteristik output dia converter. Nah, karakteristiknya itu adalah analog to continue, biasanya dihasilkan oleh input data digital biner. Untuk menghaluskan sinyal yang diperlukan itu low pass filter, parameter penting DAC, linearitas, settling time. Nah,
Biasanya juga itu low pass filter itu berfungsi untuk menghaluskan sinyal tersebut agar lebih mendekati sinyal analog sebenarnya. Yang kedua itu sebenarnya berapa parameternya mempengaruhi kinerjanya DC. Di antaranya linearitas, yaitu beberapa akurat hubungan antara input digital, output analog, dan serta setting time, yaitu waktu yang dibutuhkan DC untuk mencapai nilai output yang stabil setelah terjadinya perubahan pada input digital. Arsitektur dia converter digital to analog converter DC memiliki beberapa metode rangkaian mengubah data digital menjadi tegangan analog. Dua arsitektur yang paling umumnya digunakan oleh binary weighted resistor dan R2R ladder. Binary weighted resistor menggunakan resistor dengan nilai yang berbeda sesuai bobot binernya. Misalnya resistor 1 resistor, 2 resistor, 4 resistor, 8 resistor. Setiap bit digunakan untuk mengontrol arus yang mengalir melalui resistor sehingga menghasilkan tegangan analog pada outputnya. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan banyak nilai resistor yang berbeda-beda dan presisinya tinggi. Sedangkan R2R ladder hanya menggunakan 2 nilai resistor, R sama 2R, yang disusun seperti tangga. Arsitektur ini lebih mudah dibuatkan atau lebih stabil dan akurat untuk berbagai resolusi bit. Oleh karena itu, metode R2R ladder lebih sering digunakan untuk Baik, sistem DC modern. selanjutnya yaitu Selanjutnya akan integrasi dibaca oleh teman. ADC dan DAC. Jadi ADC dan DAC ini digunakan bersama dalam berbagai sistem. Contohnya yaitu mikrofon menghasilkan sinyal analog. Kemudian ADC mengubahnya menjadi data digital. Dan prosesor memproses data. Selanjutnya DAC mengubah kembali menjadi sinyal analog. Dan terakhir outputnya itu speaker menghasilkan suara. Ini menunjukkan bahwa ADC dan DAC bekerja sebagai jembatan antara dunia analog dan digital. Selanjutnya yaitu adalah alat-alat yang kita gunakan pada praktikum. Yang pertama ada DL3155AL2RM dan DL3155E24R. Kedua, PC dengan software MDK ARM, Keil UVision 5. Ketiga, J-Link debugger. Keempat, K2 test wire atau jumper. Dan terakhir, multimeter. Adapun komponen yang kita gunakan, pertama display LCD 16x2 card, kedua ADDA converter card, dan terakhir 32 bit microprocessor. Baik, sebagai penutup atau sebagai kesimpulan, analog to digital dan digital to analog converter merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem elektronika modern. Analog to digital converter sendiri berfungsi untuk mengubah sinyal analog dari dunia nyata menjadi data digital sehingga dapat diproses oleh komputer atau mikroprosesor. Sebaliknya, digital to analog converter berfungsi untuk mengubah data digital kembali lagi menjadi sinyal analog yang dapat digunakan oleh perangkat keluaran. Dengan adanya kedua konverter ini, berbagai sistem seperti sistem audio digital, sistem kontrol industri, dan sistem instrumentasi dapat bekerja secara efektif dalam mengolah serta menghasilkan sinyal yang dibutuhkan. Next slide. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 9 tentang materi analog digital dan digital analog converter. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.